Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, implementasinya di sekolah, beserta tantangan dan solusi yang diberikan. Bersama saya Islamuddin Syam, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Manggarai Timur. Ada 3 buah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua trilogi pendidikan, dan yang ketiga peran pendidik. Si Andik menangkap ikan di tambak. Ikannya banyak sampai putus jalannya. Peran pendidik menuntun anak. Anak dituntun sesuai kodratnya. Jala si Andik putus di tambak. Beli baru jauh-jauh ke Belgia. Peran pendidik menuntun anak agar mereka selamat dan bahagia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Membantu adik membuat mosaik. Mosaik dibuat dari biji-bijian. Ingatlah wahai pendidik baik, di depan harus menjadi teladan. Mosaik dibuat penuh nostalgia, ditemani secangkir kopi hangat. Ingatlah wahai pendidik bahagia, di tengah harus membangun semangat. Mosaik dipajang di kamar maman, dipajangnya tepat di tengah ruangan. Ingatlah wahai pendidik budiman, di belakang harus memberi dorongan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa kita sebagai pendidik harus menerapkan ketiga hal berikut dalam mendidik anak. Yang pertama, Ingarsa Suntolodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Sebagai pendidik, kita harus menjaga tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan agar bisa menjadi teladan yang baik, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberi semangat, motivasi yang positif kepada peserta didik agar dapat meningkatkan minat belajar mereka. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberi dorongan, arahan, dan dukungan untuk peserta didik agar mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Yang kedua, petani kehidupan. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Yang keempat, pendidikan berpihak pada anak. Yang pertama, menuntun. Dalam menuntun anak, pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat mereka, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat saman itu perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat samannya sendiri. Selain itu, anak diberi kebebasan namun tetap diarahkan dalam artian kemerdekaan yang bertanggung jawab. Yang kedua, petani kehidupan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani kehidupan dan anak-anak sebagai benih yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Tentu saja setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Sama seperti benih, ada benih jagung, ada benih padi, dan lain-lain. Tentunya semuanya harus disemai, harus ditanam pada lahan yang tepat. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan raga.
Pendidikan yang diharapkan mampu menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan, dan menyehatkan jasmani anak-anak. Yang terakhir, berpihak pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Anak menjadi orientasi utama dalam pendidikan. Bebas hati dari segala ikatan, suci hati mendekati anak, tidak untuk meminta sebuah hak, namun menghamba kepada sang anak. Implementasi pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, di mana peserta didik dapat bebas memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini termasuk dalam implementasi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Yang kedua yaitu kegiatan kokurikuler yang dilakukan di sekolah itu sudah memanfaatkan gadget sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini termasuk dalam implementasi menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Selanjutnya ada penerapan karakter 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta nilai-nilai cinta tanah air dan religius, merupakan implementasi dari pendidikan budi pekerti. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, kami mengalami beberapa tantangan, yaitu kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan karakter murid maupun pengembangan minat dan bakatnya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Sedangkan solusi yang kami lakukan berdasarkan tantangan tersebut yaitu melakukan komunikasi secara intens dan berkelanjutan dengan orang tua murid tentang karakter, minat, dan bakat, serta pendampingan orang tua untuk membersamai anak dalam rangka mencapai tujuan belajarnya.